pertama saya siapin 2 batang daun bawang. Ini saya potong 2 dulu, lalu saya iris seperti ini, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Lanjut setelah itu saya siapin wadah dan saya isi dengan tepung terigu 5 sendok makan, tepung beras 3 sendok makan, dan tepung tapioka 1 sendok makan. Setelah itu saya tambahkan bumbu racik tempe goreng ini 1 sendok makan. Lanjut setelah itu saya masukkan yang sudah saya iris tadi, yaitu daun bawang. Saya masukkan semuanya. Dan setelah itu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan dan juga garam sejumput. Nah, ini saya kasih air 150 ml teman-teman, tapi saya kasihnya bertahap. Yang pertama sedikit dulu, lalu saya aduk, dan ketika masih kurang saya tambahkan lagi. Oke, sampai dia itu benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Jadi yang air 150 ml itu habis semuanya. Oke, lanjut saya siapin tempenya. Di sini saya pakai tempenya itu setengah. Jadi saya beli tempenya itu 1 awalnya nih teman-teman, tapi saya pakai setengahnya aja. Nah, setengah ini saya potong 2 lagi. Nah, jadi ukurannya seperti ini teman-teman. Ini saya potong 4. Nah, jadi nggak terlalu tipis juga. Setelah semua saya potong, lalu saya masukkan ke dalam adonan tepung ini. Nah, setelah itu saya siapin minyak goreng untuk menggoreng tempe mendoannya. Nah, ini minyaknya sudah panas, sudah saya masukkan tempenya teman-teman. Usahakan sebelum memasukkan tempenya itu minyaknya sudah benar-benar panas ya teman-teman, sehingga dia itu bagus mematangnya, lebih crispy gitu ya. Nah, ini saya goreng semuanya sampai matang. Dan ini udah matang juga, saya akan angkat. Nah, ini semuanya sudah habis ya teman-teman. Udah yang terakhir ini saya angkat semuanya. Oke teman-teman, itu dia tempe mendoan yang bikinnya itu super duper gampang banget kan. Nah, jadi kalian jangan lagi beli gorengan tempe mendoan, cukup bikin sendiri. Oke. Yang pertama saya siapin adalah kentang 3 buah, saya kupas. Setelah itu saya potong agak besar. Nah, ini untuk direbus dulu. Setelah saya potong, saya cuci dan saya rebus. Setelah empuk, saya matikan kompor. Lalu saya lumatkan sampai halusnya merata ya teman-teman. Setelah merata, saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan, ladaku setengah sendok makan, garam sejumput, maizena 5 sendok makan. Setelah itu saya aduk kembali sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata juga ya teman-teman. Nah, setelah merata bentuknya seperti ini teman-teman, dia itu padu dan tidak lengket. Lalu saya ambil sedikit sebesar genggaman saya, lalu saya bulatkan lagi, saya padatkan lagi. Setelah itu saya bikin seperti ini teman-teman. Jadi saya bikin bulat memanjang gitu teman-teman. Nah, setelah rata seperti ini lalu saya potong-potong. Ukurannya usahakan sama besar agar kelihatannya lebih menarik aja ya teman-teman. Setelah semuanya terpotong, sekarang saatnya saya untuk membentuknya. Nah, jadi saya ambil 1 buah garpu dan saya tekan seperti ini ya teman-teman. Tada, ini dia teman-teman, semuanya udah selesai saya bentuk dan saatnya sekarang saya menggoreng. Ini minyaknya juga sudah panas, lalu saya masukkan semua ke dalamnya. Dan jangan lupa dibalik ya teman-teman kalau udah matang bagian bawahnya, agar matangnya itu merata. Digoreng sampai ke kuning-kuning keemasan. Setelah itu diangkat. Oh ya teman-teman, snack ini cocok banget untuk anak-anak, apalagi anak-anak di masa empasi, kira-kira usia 1 tahun ke atas ya teman-teman, karena ini dia terbuat dari kentang. Nah, jadi ini dia teman-teman, udah saya angkat semuanya dari kompor, dari kuali. Ini itu di luarnya itu gurih dan di dalamnya itu empuk banget teman-teman.
enak banget, bisa banget dipegang oleh anak bayi yang usia 1 tahun ke atas, lalu dimakannya dikit-dikit, itu cocok banget ya teman-teman. Daripada ngasih cemilan-cemilan yang pabrikan untuk anak-anak, mendingan kita kasih cemilan yang homemade seperti ini ya teman-teman, agar lebih sehat. Nah, bagaimana teman-teman? Saset bukan cara bikinnya, dan juga bahan-bahannya sangat simpel dan ekonomis. Langkah pertama yaitu saya rebus telur 3 butir, lalu saya tutup. Dan setelah itu kira-kira setengah matang telurnya, saya kukus smoked beef sebanyak 8 lembar. Nah, sekitar 3-5 menit saya angkat smoked beefnya. Dan setelah itu saya tutup kembali telur yang setengah matang tadi. Setelah telur matang, saya buka tutupnya dan saya dinginkan. Sekarang langkah yang kedua adalah saya siapin tepung terigu 20 sendok makan. Setelah itu saya tambahkan telur 1 butir ukuran besar. Lanjut minyak goreng 3 sendok makan. Air 600 ml. Susu UHT 200 ml atau 1 bungkus. Setelah itu saya aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau misalnya belum tercampur rata bagian pinggirnya, dibantu dengan sendok ya teman-teman. Nah, ini saya saring supaya adonannya itu halus banget ya teman-teman, dan lentur nantinya, nggak mudah sobek. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah saya saring. Lanjut saya panaskan panci dan sudah saya olesi dengan minyak goreng tadi. Sekarang saatnya saya memasukkan adonan sebanyak 2 mangkok kecil ini ya teman-teman. Lalu saya ratakan seperti ini. Ini apinya kecil, dan setelah itu saya tutup sampai matang, dan setelah matang saya buka dan ini siap untuk diangkat. Lalu saya masukkan lagi yang kedua, saya ratakan kembali. Setelah itu ditutup dan ketika sudah matang diangkat. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Lanjut, telur ini saya akan iris-iris seperti ini teman-teman untuk isiannya. Smoked beef yang sudah saya kukus tadi juga sepotong-potong seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu saya siapin mayonya. Nah, jadi mayo itu 3 sendok makan, saus cabai 1 sendok makan, saus tomat 1 sendok makan, susu kental manis putih 1 bungkus. Setelah itu semuanya saya aduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah rata semuanya untuk mayonya. Sekarang saatnya saya memasukkan isian. Yang pertama saya masukkan telur, lalu smoked beef dan juga mayonya. Setelah itu saya gulung-gulung, saya lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, gak ada sobek dikit pun, itu tuh karena lentur banget kulitnya ini ya teman-teman. Nah, ini dia semuanya dapatnya sekitar 15 buah risol. Ini akan siap untuk digoreng. Ketika risolnya sudah jadi, sekarang saatnya saya ke step berikutnya, yaitu nyiapin 5 sendok makan tepung terigu. Nah, ini untuk luaran dari risolnya nanti ya teman-teman. Saya aduk-aduk lagi sampai rata, sampai agak mengental, atau teman-teman suka cair juga boleh. Lalu tepung panir secukupnya. Nah, di sini saya baluri dengan tepung ini ya teman-teman. Ini tepung saya agak kental, dibikin agar nantinya itu lebih garing di luarnya teman-teman. Nah, setelah dari tepung terigu lanjut ke tepung panir. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini dia semua teman-teman, udah saya lumuri dengan tepung dan juga tepung panir. Sekarang saatnya saya untuk menggoreng. Lanjut step terakhir, saya akan menggoreng risol ini teman-teman. Setelah minyak panas, saya masukkan ke semua risolnya tersebut. Nah, ketika matangnya sudah merata, saatnya sekarang saya mengangkatnya satu persatu ya teman-teman. Ini rasanya enak banget teman-teman, gurih di luar dan empuk di dalam karena tepungnya tebal tadi ya teman-teman. Nah, jadi dia itu agak crispy di luar, enak banget pokoknya.
Yang pertama saya siapin wortel 1 buah. Nah ini wortelnya ukuran besar, lalu saya potong-potong kecil-kecil seperti dadu ini ya teman-teman. Lanjut saya siapin 1 buah kentang ukuran besar, saya potong dadu juga. Setelah itu saya siapin daun bawang 2 batang, saya iris kecil-kecil seperti ini. Lanjut saya siapin bawang bombay 1 buah, saya iris-iris kecil-kecil. Nah ini dia hasilnya teman-teman, udah jadi semua. Lanjut saya panaskan sedikit minyak goreng, lalu saya masukkan bawang merah 5 siung yang sudah dihaluskan dan juga bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan. Lalu saya aduk-aduk seperti ini teman-teman sampai kecium aroma wangi. Lalu saya tambahkan bawang bombay, saya aduk-aduk lagi, dan setelah rata saya masukkan wortel dan juga kentangnya. Lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan, ladaku 1/4 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, lalu gula 1/4 sendok teh, air 300 ml. Nah tapi ini saya masukkan sedikit dulu ya teman-teman, bertahap. Ketika udah menggenang saya stop dulu memberikan airnya, lalu saya tutup seperti ini sampai matang wortel dan juga kentangnya. Nah setelah matang saya buka dan saya aduk-aduk lagi seperti ini ya teman-teman. Lanjut saya tambahkan saus tiram 1/2 sendok teh atau sesuai dengan selera teman-teman ya. Setelah itu saya masukkan daun bawangnya, saya aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah rata saya masukkan tepung terigu 1 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan, lalu sedikit air lagi yang dari 300 ml tadi. Saya aduk-aduk rata lagi ya teman-teman sampai seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman, dia nggak terpisah-pisah lagi, udah padu. Dan sekarang saya mau salin ke mangkok isiannya ini. Nah ini isinya itu rasanya itu seperti orang jual risolan banget teman-teman, enak banget rasanya. Dimakan kayak gini aja udah enak banget juga gitu. Nah ini saya sisihkan dulu teman-teman. Sekarang saya mau bikin kulit dari risol ini, yaitu tepung terigu 25 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, tapioka 2 sendok makan, air 410 ml. Saya masukkan bertahap ya teman-teman sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah ini saya tambahkan air sedikit lagi, lalu saya lanjutkan aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah setelah diaduk rata hasilnya seperti ini teman-teman, jadi dia itu nggak terlalu cair dan nggak padat juga. Lalu saya tambahkan telur 2 butir. Nah di sini saya aduk-aduknya nggak pakai sendok lagi teman-teman, tapi pakai pengaduk ini agar lebih cepat menyatunya. Setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut saya aduk-aduk lagi sampai minyak gorengnya menyatu dengan adonan ini. Setelah rata seperti ini teman-teman, saya sekarang mau menyaring adonannya. Nah jadi saya pakai saringan agar adonannya ini lebih halus lagi, nggak ada yang menggumpal-gumpal. Nah jadi saya saring, saya bantu pakai sendok ini agar lebih cepat terserap ke bawahnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, hasil adonannya itu udah halus banget, nggak ada lagi sedikit pun yang menggumpal di adonannya ini. Lanjut saya panaskan panci. Di sini udah saya oles dengan mentega sedikit pancinya teman-teman agar nggak lengket nantinya adonannya ini. Lalu saya masukkan 7 sendok makan adonannya ini untuk 1 kulit risol ya teman-teman. Lalu saya ratakan kulit risolnya seperti ini. Nah setelah rata seperti ini, lalu saya tutup agar matangnya merata bagian atasnya. Nah ini saya buka setelah matang. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, ini sudah bisa kita angkat. Jadi untuk bikin kulitnya ini apinya itu benar-benar yang paling kecil ya teman-teman. Nah ini saya masukkan lagi untuk bikin kulit risol berikutnya. Jangan lupa setiap mau bikin kulit risolnya itu diaduk dulu dikit-dikit ya teman-teman adonannya agar nggak menggumpal bagian bawahnya. Lalu saya ratakan lagi seperti ini ya teman-teman. Setelah rata saya tutup adonan dan setelah matang saya buka.
Jika hasilnya sudah seperti ini, sudah bisa diangkat ya teman-teman. Begitu untuk semua adonannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cold risolnya sudah jadi semua. Sekarang saya mau masukkan isian yang sudah saya bikin tadi. Nah, saya masukkan 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu saya lipat seperti ini. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Untuk semua kulitnya saya ambil satu persatu dan saya masukkan 1 sendok isian, lalu saya lipat seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti ada 15 risol ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih tipis lagi, bikin juga boleh sehingga hasilnya juga lebih banyak. Lalu saya siapin tepung terigu 5 sendok makan. Nah, ini untuk melapisi luaran agar bisa lengket dengan tepung panir nanti teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapin tepung panir juga. Lalu saya masukkan ke tepung, saya olesi bagian luar dari risol ini. Lalu saya masukkan ke tepung panir dan saya baluri semuanya dengan tepung panir. Lalu siapin minyak panas dan saya masukkan risolnya untuk digoreng sampai matang. Dan ketika sudah matang bagian bawahnya teman-teman, lalu saya balik lagi untuk ke semua risol ini ya teman-teman. Dan ketika matangnya sudah merata bagian atas dan bawah, sekarang waktunya saya untuk mengangkatnya teman-teman. Dan saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Pertama, saya siapin tahu 3 buah yang sudah saya cuci, lalu saya lumatkan sampai hancur semua tahu ini. Setelah hancur, saya peras airnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini sudah saya peras airnya, sudah mulai kering, dan tahunya itu sudah hancur semuanya. Lalu saya siapin wortel 1 buah, saya kupas kulitnya, lalu saya cuci. Nah, sekarang saya mau parut wortelnya ya teman-teman. Ini semua teman-teman, wortel 1 buah tadi yang sudah saya parut, saya masukkan ke dalam tahunya. Lalu saya tambahkan garam 1/4 sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh juga. Lanjut saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, bawang putih 3 siung yang sudah saya haluskan, tepung terigu 2 sendok makan, dan tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan juga telur 1 butir. Setelah itu semua bahan ini saya aduk rata sampai semuanya itu bersatu. Nah, ini sudah mulai bersatu teman-teman. Lalu saya ambil loyang ukuran 10 x 20. Lalu saya masukkan semuanya ke loyang dan saya ratakan juga. Lalu setelah rata semuanya seperti ini teman-teman, saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas mendidih. Nah, ini akan saya kukus selama lebih kurang 30 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit saya buka lagi teman-teman. Nah, ini dia sudah matang dan saya akan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, saya potong-potong seperti ini. Lalu di keempat sisinya juga saya sisir dulu agar memudahkan saya mengeluarkannya nantinya. Setelah itu saya baluri dengan 1 buah telur yang sudah saya kocok, lalu dimasukkan juga dengan tepung panir di bagian luarnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman sudah jadi, yang sudah dilumuri dengan tepung panir. Lalu sekarang saatnya saya menggorengnya. Saya masukkan 4 dulu ya teman-teman, karena ini minyaknya sedikit. Setelah mulai kering, saya angkat. Setelah dingin, saya sajikan di piring seperti ini teman-teman. Itu enak banget dimakan dengan mayonaise ditambah dengan saus sambal. Pertama, saya siapin bawang merah 5 siung. Nah, ini kalau misalnya pakai ukuran yang ini cukup 5 aja teman-teman. Ini karena ada yang kecil, jadi saya pakai agak banyak gitu. Nah, ini saya iris-iris dulu. Habis itu saya cincang bawang merahnya, cincang-cincang halus. Lalu saya siapin daun bawang 2 batang. Ini saya iris halus-halus ya teman-teman.
Tahu 4 buah ini saya hancurkan, saya lumatkan pakai garpu seperti ini. Setelah lumat, saya masukkan telur 2 butir. Nah, lalu saya masukkan juga bahan-bahan yang udah saya cincang tadi ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, merica setengah sendok teh, bawang putih 3 siung. Lalu saya aduk semua bahan-bahannya ini teman-teman. Lalu saya tambahkan tepung terigu 7 sendok makan dan tepung tapioka 5 sendok makan. Lalu garam sejumput, dan setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu rata. Nah, setelah rata seperti ini teman-teman, ini mau saya rebus ke dalam air mendidih. Di sini saya sudah siapkan air mendidih. Nah, saya masukkan 1 sendok sampolnya ini, nanti saya tutup dulu. Saya tunggu sampai dia itu terapung, tandanya udah matang. Lalu saya siapkan 1 butir telur, saya kocok lepas seperti ini. Lalu saya diamkan. Nah, sekarang saya kembali ke sampolnya, udah tengah mengapung teman-teman. Ini saya angkat dulu. Nah, ini sampolnya saya tiriskan ya teman-teman, agar air-air yang sisa tadi ke bawah turunnya ya. Lalu saya masukkan ke kocokan telur tadi satu persatu. Nah, seperti ini teman-teman, saya baluri sampol tahunya itu. Lalu setelah itu saya masukkan ke minyak yang udah saya panaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Saya goreng hingga matang, hingga kekuningan. Begitu seterusnya teman-teman, untuk semua sampolnya dilumuri dulu dengan telur, baru digoreng sampai matang. Nah, ini udah selesai teman-teman, semua sampolnya udah matang, udah saya salin ke piring saji. Gimana teman-teman? Gampang banget kan bikinnya, nggak ribet sama sekali. Cukup dicincang-cincang aja bahan-bahannya, lalu diaduk-aduk, jadi deh dia seperti ini. Untuk rasanya itu enak banget, di luarnya itu garing dan di dalamnya empuk. Terpadu empuk dengan garing, itu benar-benar nikmat ketika digigit teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menontonnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.